Selamat pagi Bapak Ibu dan semuanya. Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana masuk ke aplikasi e-supervisi. Ya, yang pertama adalah sama kita pilih browser kita buka browser kita dan pada saat ini saya pilih Mozilla Firefox. Nah, ini tampilan Mozilla Firefox. Kemudian sama seperti pendaftaran, kita isikan di alamat sini adalah www.p2pnfi.semarang.org/supervisi. Kemudian klik tombol enter ya. Alamatnya P2PN Semarang Supervisi. Ini kita masuk di halaman utama e-supervisi. Nah, untuk yang pelajaran pertama kita adalah pendaftaran. Nah, sekarang karena kita sudah punya akun, maka sekarang kita langsung login saja. Login ya, sebagaimana saya sampaikan di materi kemarin itu bahwa NPSN itu adalah username kita. Masukkan NPSN yang kita miliki ya. Nah, kemudian kita pilih tombol dan masukkanlah passwordnya. Matikan NPSN-nya, kemudian passwordnya. Setelah itu kita yakin username sama password kita benar, kliklah tombol login. Ya, ini adalah salah satu contoh kalau NPSN atau password yang kita masukkan salah. Kita masukkan lagi, ya. Kemudian ya, kita sudah berhasil masuk ke dalam supervisi. Ada beberapa menu di profesi ini adalah profil, edit profil, basic password, poron, kemudian instrumen. Ini adalah untuk mengisi instrumen pemetaan atau instrumen yang akan kita lakukan, dan di bawahnya ada e-supervisi, dan yang ketiga adalah verifikasi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan edit profil ya. Edit profil itu adalah untuk mengisi profil kita yang sesungguhnya. Karena kalau yang tadi itu profil kan sedikit ya. Sekarang lengkapilah profil ini. Ada izin operasional, nomor, tanggal dan lain sebagainya. Akta pendirian notaris, alamat dan lain sebagainya. Ini nomor telepon misalnya kita isikan. Ya, isikanlah selengkap mungkin Bapak Ibu ya. Nah, setelah selesai kemudian klik tombol simpan. Nah, maka ada keterangan data telah simpan, berarti profil kita sudah benar dan sempurna. Ya, kemudian ganti password itu adalah untuk mengganti password. Mungkin kita ingin mengganti password, masukkan password lama, password baru, ketik ulang password baru, klik tombol simpan. Nah, kemudian ini ada fasilitas forum. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa membuat pertanyaan ya, apabila Bapak Ibu kesulitan ini. Nah, pertanyaan ini misalnya kita buat per standar. Ini standar 5 misalnya gitu ya. Tulis di sini standar 5. Tambahkan ya. Ini kita gunakan kalau memang di topik sebelum ada. Ini ada standar 5 ya. Kita silahkan saja mengklik salah satu. Misalnya kita bertanya tentang persoalan ya standar 1 ini atau persoalan standar 4 gitu ya. Nah, ini ada beberapa persoalan. Nah, di sini ada. Untuk standar 4 kok begini, ini kemudian nanti ada balasan. Ini adalah cara menggunakan forum. Dan yang terpenting sekarang adalah Bapak Ibu untuk mengisi instrumen pencapaian ini. Instrumen ya, pilihlah instrumen tingkat 1. Berarti ini adalah tingkat perkembangan. Isilah instrumen tersebut sesuai dengan bukti fisik yang Bapak Ibu miliki. Instrumen ini sudah kita bangun sesuai dengan instrumen dari Badan Akreditasi Nasional untuk Pendidikan Non-Formal. Ya, kalau seperti ini bisa dipilih salah satu atau salah semua. Maksudnya benar semua, silahkan Bapak Ibu masukkan sesuai dengan kenyataan yang ada di Bapak Ibu semua. Ini standarnya, ini adalah pernyataannya. Bapak Ibu silahkan bisa mengisi
Ini bisa diisi salah satu atau semuanya sesuai dengan ini. Setelah selesai kemudian pilih tombol save. Ya, ini berarti data telah disimpan, maka standar 1 ini kita sudah mengisikan instrumennya. Nah, Bapak Ibu coba lihat ke supervisi. Apabila kita telah mengisi salah satu standar itu, maka di sini supervisi akan lanjut. Ya, kalau belum diisi maka tidak akan lanjut. Saya coba misalnya untuk instrumen kedua, ini standar isi. Saya isikan lagi. Ya, silahkan saya isikan. Ya, kalau sudah selesai. Nah, ini juga ada lingkup materi seperti ini silahkan diisi. Kalau sudah selesai kemudian pilih tombol simpan. Setelah kita mengisi, maka di sini ada muncul isian e-supervisi. E-supervisi itu untuk apa Bapak Ibu? Coba kita lihat. Nah, e-supervisi standar 1. Nah, e-supervisi ini adalah kita belajar atau akan mendapat pendampingan secara online dari para narasumber. Ini adalah sesuai dengan isian kita, ini isiannya, maka keluar skor. Berarti kalau terisi semua adalah kita 4. Kenapa bisa seperti itu? Kita juga bisa melihat rubriknya. Kalau nilai 4 itu kenapa, nilai 3 kenapa, 2 kenapa, itu bisa dilihat rubrik. Nah, ini adalah rubriknya. Kita bisa belajar dari sini. Kalau kita ingin punya skor 4, berarti bukti fisik yang harus kita lakukan seperti ini. Kita dinilai 3 kalau bukti fisik seperti ini, dinilai 2 bukti fisik seperti ini, nilai 1 bukti fisik seperti ini, dan mungkin saja nilai kita kosong karena tidak memiliki bukti fisik. Kalau mau menutup silahkan close. Nah, mungkin Bapak Ibu kan masih belum penasaran, bukti fisiknya seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat di contoh dokumen itu bisa kita download. Salah satu contohnya ini ya. Nah, ini adalah salah contoh untuk bukti fisik pertama. Nah, ini bukti fisik pertama adalah seperti ini. Kalau kita ingin mendownload atau menyimpan, silahkan di-download karena itu bentuknya PDF, gitu ya. Ini bisa kita simpan, ini JPG seperti ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga kita melihat yang lain, download yang lain. Nah, ini bisa kita simpan. Caranya klik kanan, save image as. Ya, save image as, langsung dinamai namanya misalnya bukti fisik fisik 1. Kemudian klik tombol simpan. Ya, untuk kembali Bapak Ibu langsung ke yang ini. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu juga bisa memperbaharui datanya karena sudah selesai membuatnya. Kemudian pilih tombol simpan. Ya, ini sudah selesai, maka ini juga akan terlihat selesai. Demikian Bapak Ibu cara kita mengisinya. Nanti bisa semuanya diisi dan Bapak Ibu bisa melihat rubrik dan contoh dokumennya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa pada lain kesempatan. Jangan sampai lupa kalau mau keluar, ini kita klik tombol keluar. Demikian Bapak Ibu, semoga